Sudah siap? Ya, iya, Oke. iya Kak. Mas Isan bisa mulai aktifkan recordingnya ya. Siap, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita hari ini masuk pertemuan saya lupa, ke-11 atau ke-12 di antara itu. Dan seperti yang saya sampaikan, teman-teman semua, nanti untuk mata kuliah Machine Learning dan Artificial Intelligence, goalnya itu adalah jenengan semua membuat aplikasi, entah itu website, entah itu mobile, apapun studi kasusnya, dengan mengaplikasikan atau menerapkan salah satu algoritma AI atau algoritma machine learning. Nah, pada pertemuan sebelumnya yang sebenarnya saya agendakan untuk belajar memulai mengaplikasikan algoritma yang sudah panjenengan semua pelajari dan terakhir kali sudah dikembangkan menjadi model dan sudah dipresentasikan 2 minggu sebelumnya. Dan dari model yang sudah dibangun itu, nanti teman-teman semua bisa melanjutkan mengembangkan dalam bentuk aplikasi website ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini nanti akan dijelaskan bagaimana cara membuat atau mengembangkan lebih lanjut dari entah itu model yang dijadikan pengerjaan UTS kemarin atau nanti mengganti studi kasus, saya persilakan sebebas-bebasnya. Atau mungkin tidak mau pakai website, pakai mobile Pak, saya biasa familiarnya, atau pakai desktop, monggo-monggo saja silahkan. Karena dari pengajaran saya sebelumnya di kelas-kelas yang lain, itu karena menggunakan bahasa pemrograman Python, maka supaya nyambung dan mudah untuk integrasinya, saya mengimplementasikan itu ke dalam bentuk website. Nah, salah satu framework ya atau tools yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan algoritma atau model yang sudah kita bangun itu adalah framework Flask. Tulisannya FLASK. Ini salah satu framework yang nanti bisa mengakomodir ya aplikasi yang akan kita kembangkan ya. Jadi kalau saya kasih gambaran begini Bapak Ibu sekalian, kita kemarin kan sudah bikin model ya dari tahap import data, kemudian pre-processing dengan segala macam bentuknya, ada yang divisualisasi datanya, ada yang bikin berbagai macam pendekatan sampai nanti muncul evaluasi dan validasi ya. Nah, sampai di sini ya seperti UTS kemarin yang jenengan sudah bikin, itu kita itu menciptakan otaknya begitu. Kita menciptakan otak atau kita namakan itu sebagai model AI, model cerdas. Nah, otak yang sudah kita ciptakan ini nanti bisa kita pasang tuh. Ya, bisa kita pasang ke dalam bentuk aplikasi yang memiliki user interface ya. Salah satu yang paling mudah itu adalah website ya. Karena di website kita terbantukan dengan adanya framework Flask yang notabene dia basicnya adalah Python juga. Nah, pada kesempatan kali ini nanti untuk kegiatan praktikum, nanti saya harap jenengan semua bisa betul-betul ready di depan laptop ya, diluangkan waktunya, jangan sambil melakukan aktivitas yang lain dulu, mungkin sambil kalau memungkinkan bisa disambi ya diprioritaskan untuk yang kegiatan perkuliahan kali ini, karena nanti goal untuk nilai final itu saya ambil dari hasil aplikasi yang sudah
teman-teman semua bikin, dan itu sudah terimplementasi dalam bentuk Applied Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan terapan. Pada kesempatan kali ini untuk praktikum saya akan dibantu oleh Mas Ihsan Hakim. Ya, Mas Ihsan Hakim ini bantu saya juga di semester lalu. Nanti minggu depan kalau misalkan kita melakukan pertemuan lagi, nanti akan saya ajarkan lagi untuk yang pendekatan yang lain, tapi masih dalam satu kesatuan konsep begitu ya. Mungkin untuk mempersingkat dan mengefektif waktu, saya persilakan kepada Mas Ihsan Hakim untuk bisa membagikan pengetahuan, dan silakan nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan aktif dengan Mas Ihsan ya. Mas Ihsan ini masih mahasiswa juga, semester 5 ya, jadi masih fresh ya, masih imut gitu ya. Mas Ihsan nanti akan membantu saya untuk praktikum ya, karena kalau saya pakai laptop saya ini sudah nggak dimatikan beberapa hari ini, nggak tahu nih sejak minggu lalu, dan kadang nggak support, nggak kuat untuk menjalankan beberapa fitur lain ya, karena nyambi-nyambi untuk nggak pekerjaan juga. Kepada Mas Ihsan Hakim, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi model AI yang sudah disimpan ke dalam bentuk pixel ke dalam website Flash. Di sini saya akan langsung aja ke kodenya. Ini adalah struktur dari framework yang saya gunakan, yaitu framework Flash, di mana strukturnya ini seperti ini. Jadi setiap framework Flash memiliki struktur yang seperti ini. Ada folder static. Di dalam folder static ini biasanya kita menyimpan dua folder, yaitu CSS dan JS. Yang kemudian di folder selanjutnya itu ada folder template, di mana di folder template ini biasanya menyimpan file HTML. Nah, untuk file HTML, CSS, dan JS ini digunakan untuk website itu sendiri. Oke. Nah, untuk strukturnya ini juga terdapat app.py. Nah, app.py ini digunakan untuk menjalankan framework Flash yang sudah kita buat. Nah, untuk folder seperti VNV, kemudian PyChat itu dibuat secara otomatis melalui penjalanan dari model train yang sudah saya jalankan. Nah, dari train model yang sudah dijalankan saya kemudian menghasilkan dua otak tadi. Yang pertama itu adalah model.pkl dan yang kedua itu adalah vectorizer.pkl. Nah, ini adalah salah satu bentuk struktur framework Flash secara sederhana. Di sini saya membuat satu aplikasi dengan judul pendeteksi spam atau email spam, di mana ketika kita menginput sebuah teks itu akan termasuk spam atau bukan. Di app.py sendiri untuk menjalankan framework Flash, hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengimport beberapa library yang dibutuhkan. Di mana di sini kita harus mengimport
flash, kemudian render template, request sama JSONify. Kemudian kita harus mengimport pickle, di mana pickle ini digunakan untuk meload atau meload model yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah itu kita harus mengimport scikit-learn terlebih dahulu untuk digunakan fitur extraction. Nah, setelah itu kita harus membuat app sama dengan flash name untuk menjalankan framework flash yang sudah kita buat. Setelah itu kita akan meload model yang sudah kita buat sebelumnya dengan nama model.pkl sama vectorizer.pkl. Setelah itu, setelah kita ngeload model yang sudah kita buat sebelumnya, kita akan melakukan routing. Di sini routing itu adalah untuk mengarahkan. Jadi ketika framework ini dijalankan atau di run, maka framework akan mengarahkan ke index.html yang terdapat di folder template. Nah, ini adalah halaman awal yang akan muncul ketika framework Flash itu dijalankan. Setelah itu, di sini saya memiliki satu routing untuk mempredik apakah ketika kita memasukkan teks itu apakah itu spam atau bukan. Itu saya menggunakan routing /predict. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks HTML-nya terlebih dahulu supaya lebih mengerti bagaimana ketika Flash itu dijalankan akan muncul seperti apa. Oke. Di indeks HTML-nya itu sendiri saya hanya memiliki tampilan dashboard dan beberapa text field untuk mengisi teks, kemudian ada button untuk melakukan deteksi. Oke. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba menjalankan aplikasi Flash ini yang sudah saya buat. Oke, di sini ada dua cara untuk menjalankan aplikasi, untuk menjalankan framework Flash. Yang pertama itu dengan masuk ke terminal. Saya ulang, di view, kemudian terminal. Setelah itu masuk, ketikan Python spasi app.py, maka akan muncul IP localhost yang akan kita gunakan untuk framework Flash. Kita cukup ketik ctrl klik, maka akan diarahkan ke website dari Flash yang sudah kita buat. Nah, ada cara yang kedua, di mana cara yang kedua ini sama di terminal, tetapi kita menggunakan flash spasi run, kemudian kita enter, maka hasilnya sama dan kita bisa menjalankannya sama seperti sebelumnya. Oke, di sini ini adalah tampilan awal, di mana ini adalah tampilan awal website sederhana yang sudah saya buat untuk mendeteksi apakah email tersebut itu adalah spam atau bukan. Oke, di sini saya membuat sebuah dashboard, kemudian history dan setting. Nah, untuk routing tentang prediknya itu digunakan pada tombol button di mulai deteksi. Oke, kita akan mencoba mencontohkan bagaimana teks tersebut, apakah teks tersebut spam atau bukan. Oke, di sini saya akan mencoba ketikkan halo, dan halo itu seharusnya bukan spam. Nah, hasil prediksinya adalah bukan spam. Kemudian kita akan mencoba memprediksi teks yang berisikan spam.
sebagai contoh adalah you won lottery. Nah, ini adalah salah satu teks spam dan seharusnya prediksi yang dibuat adalah spam. Nah, prediksi yang dibuat adalah spam. Nah, itu adalah salah satu contoh implementasi model yang sudah kita buat sebelumnya, yang kemudian disimpan ke dalam pixel dan diimplementasikan ke dalam website Flash, yang kemudian hasilnya adalah dia bisa memprediksi apakah teks tersebut spam atau bukan spam. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Mas Ihsan, Iya, Pak. dibukakan dari model yang kamu bangun pertama kali, Oke. spam detektornya itu. Ini. Oke, Oke. oke, sebentar, saya tak memberikan arahan dulu. Teman-teman semua, jadi tadi sudah diberikan penjelasan oleh Mas Ihsan sampai muncul tampilan website yang nanti bisa dicoba ya, memasukkan kata atau kalimat yang nanti apakah kalimat yang diinputkan itu dia termasuk spam atau bukan spam. Nah, semua bermula dari sini Bapak-Ibu sekalian. Kalau kemarin jenengan bikin kan di Google Colab ya, Google Colab, file APNP, kemudian dijalankan dan muncul tuh hasil-hasilnya. Nah, file di Google Colab itu nanti salah satunya bisa dipindahkan ke dalam satu kesatuan project Flash ya, seperti yang dicontohkan Ihsan ini, nanti digabungkan atau diintegrasikan dengan beberapa file pendukung yang lain ya, seperti tadi misalkan di file app.python yang tadi berisi istilahnya itu routing itu pengaturan untuk integrasi konektivitas, kemudian memanggil template websitenya dan pengaturan lainnya ya. Kalau di bahasa MVC, kalau jenengan dulu waktu kuliah kenal MVC ya, Model View Controller, berarti app.python itu dia bisa dikategorikan sebagai controllernya. Jadi dia mengendalikan antara back-end dan juga front-end, saling mengkomunikasikan sehingga nanti ketika dijalankan itu tampilan front-end yang tadi dibangun di indeks HTML ya Mas Ihsan ya, coba indeks HTML di Mas Ihsan. Nah, indeks HTML itu ketika nanti dipanggil dia bisa menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana mestinya. Silakan Mas Ihsan bisa dilanjut, sudah dicoba jalankan belum ya tadi ya? Sudah, Pak. Sudah. Dicontohkan kalimat apa gitu sudah? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Coba buka app.python-nya, Mas. Oke. Oke, nah ini teman-teman semua jenengan bisa lihat ya. Tadi sudah dijelaskan nomor 1 itu adalah import framework Flash ya. Kemudian yang kedua render template dan lain sebagainya. Yang kedua ada import pickle. Pickle itu sebenarnya apa sih? Ya, pickle itu adalah file hasil generate atau ekstraksi model yang sudah kita bangun sebelumnya. Jadi seperti gini maksudnya. Kita itu merancang otak buatan tuh ya. Otak buatan itu kita rancang dengan berbagai macam komponen pendukung. Nah, sampai otak itu jadi dalam bentuk ekstraksi terpisah ya, yang siap dipasang-pasang, dimasukkan ke website, ke mobile, itu biasanya dipisahkan atau disimpan dalam bentuk ekstensi tertentu. Kalau yang dicontohkan Mas Ihsan ini disimpannya dalam file
.pkl dengan nama model.pkl atau model.pickle. Coba dibuka line model.python-nya, Mas. Di bagian save as model paling bawah. Di blog coba. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya. Saya agak lupa di minggu kemarin apakah ada perintah penyimpanan model yang sudah dibangun atau belum. Kalau belum ada nanti bisa ditambahkan ya. Nah, ini Ihsan mencontohkan model yang sudah dibangun itu disimpan dalam dua file. Pertama model.pickle, yang kedua vectorizer.pickle. Bedanya apa? Kalau model.pickle itu dia tadi menyimpan serangkaian mekanisme algoritmanya, sedangkan vectorizer itu dia digunakan untuk convert ya data teks ke dalam bentuk vektor ya, atau kalau diistilahkan itu namanya feature extraction ya. Jadi mengekstrak fitur supaya algoritma atau mesin itu nanti memahami tulisan-tulisan yang dimasukkan itu bisa dibaca oleh dia dan dimengerti. Dan mesin itu dan algoritma itu dia tidak paham bahasa teks, dia tidak paham string, dia hanya paham vektor, bilangan numerik atau bilangan digital. Makanya butuh dikonversi. Makanya di sini Ihsan dia melakukan dumping pickle. Yang kedua yaitu vectorizer.pkl atau vectorizer.pickle. Fungsinya tadi ya, karena tadi kasusnya Ihsan itu text processing, pemrosesan teks, supaya mesin itu paham yang sebenarnya dimaksud tulisan ini apa ya. Nah, supaya dia nanti paham dan bisa memutuskan ini spam atau bukan spam, itu caranya adalah dikonversi ke dalam bentuk vektor. Nah, perintahnya adalah sudah diuraikan tadi di sintaks yang sudah dipresentasikan dan disimpan dalam vectorizer.pickle. Nah, kembali ke file model jenengan. File model jenengan itu kan variatif tuh, ada yang mungkin misalkan menggunakan deteksi image gitu ya, atau misalkan tadi kasusnya itu tidak membutuhkan vectorizer karena sudah diproses konversi menggunakan feature engineering misalkan ya, di modelingnya itu sudah di-convert tuh ya menjadi bentuk-bentuk numerik. Maka nanti misalkan memang hanya butuh satu model yang disimpan, dia bisa saja ya, bisa saja. Nah, model yang sudah disimpan ya itu nanti akan terpisah. Kalau dicontoh punya Ihsan ini kan dihasilkan dua model.pickle dan vectorizer. Nanti akan menghasilkan file itu terpisah. Coba diklik Mas, model pickle dan vectorizer Mas. Posisinya di mana? Di luar itu. Nah, itu teman-teman. Nah, di situ ini kalau diklik nggak bisa kebuka kalau pakai VS Code. Tapi kalau menggunakan editor yang lain atau yang support dengan pickle biasanya bisa dibuka ya. Ini model.pickle dan vectorizer.pickle. Nah, file ini nanti akan berfungsi sebagai tadi otak yang dipasang gitu ya. Nampaknya client model.python ini ketika tidak dimasukkan juga masih bisa jalan ya Mas ya? Kelasnya ini Mas ya? Masih. Ya. Jadi teman-teman semua, client model.python tadi ketika tidak dimasukkan ke sini pun bisa. Sebabnya kenapa? Otak yang dibangun, yang dikemas menggunakan file model, dalam hal ini client model.python, itu sudah dibikinkan ekstraksinya, dan ekstraksinya itu yang nanti tinggal dipasang aja gitu ya. Nah, sekarang masuk lagi ke app.python Mas. app.python diklik Mas Ihsan. Oke. Nah, ini jenengan semua bisa lihat ya, di baris ke-8 dan 9 ada dua variabel model sama dengan pickle load open model.pickle. Jadi model.pickle yang tadi sudah dibangun, di generate, itu di open, di load, dipanggil, dimasukkan ke dalam controller app.python ini. Sama juga dengan vectorizer. Nah, setelah itu kita bikin routing tuh, baris 11 sampai 13. Routing index. Index itu berisi fungsi,
Routing pertama adalah berisi fungsi index def spasi index. Tindakan yang dilakukan itu adalah merender template index.html. Bahasa gampangnya render template itu menjalankan file front end ya, dalam hal ini index.html, supaya ketika nanti pertama kali dijalankan membuka file index, itu yang muncul adalah tampilan index.html. Index.html dibuka di browser Mas Isan. Ini, Pak. Nah, aslinya kayak gini, kalau bukan dijalankan di server karena HTML pure ya. Ya. Kenapa tadi muncul tampilan yang satunya Mas Isan? Yang dijalankan. Ini. Oke. Nah, kenapa ini muncul tampilan berwarna dan rapi ya? Karena tadi HTML-nya itu dioplos dengan CSS ya Mas Isan ya? Iya, CSS sama JS, Pak. CSS sama JS. Nah, CSS sama JS itu kan server set scripting atau server set programming. Dia itu apabila kita jalankan di sisi server ya, sehingga muncul tampilan rapi. Ini adalah awal mula ketika kita menjalankan aplikasi yang tadi sudah dibangun, itu akan menjalankan fungsi index, dan fungsi index isinya adalah kita merender template index.html. Muncul tampilan semacam ini. Kembali lagi ke app.python Mas Isan. Nah, oke. Begitu juga yang seterusnya, itu baris 15 app.root ya, garis miring predict. Kemudian di bawahnya mengaktifkan atau memanggil fungsi predict ya, isinya adalah meminta request kalimat atau kata-kata yang ada di email sebagai contoh saja. Kemudian nanti akan melakukan prediksi ya dengan mereturn JSONify ya, apakah spam atau bukan spam. Coba dicontohkan sekali lagi Mas Isan. Nanti kita lihat teman-teman Bapak Ibu semua, itu ada root garis miring predict ya. Jadi kalau kita nanti jalankan, itu akan menjalankan baris ke-15, tulisan di browsernya berubah garis miring predict. Garis miring predictnya nggak muncul ya Mas Isan ya? Enggak, Pak, soalnya dia masuknya ke button, enggak ke page. Jadi implementasinya nanti di bagian buttonnya, Pak. Di bagian mana Mas? Di blog mungkin. Di bagian ini sih, Pak. Implementasinya di bagian buttonnya. Ini. Slash button. Tadi submit itu di mana ya? Submit, tombol submit itu di mulai deteksi ya? Oh ya, mulai deteksi. Oh, ya. Mulai deteksi, detect button. Detect button, email text. Coba ke app.python-nya Mas. Ini ngambil yang email text. Oh, ngambil email text-nya ya? Iya. Oke. Ya, ya. Jadi ini pendekatan lain lagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi terkadang itu root ini nanti bisa muncul di halaman URL-nya itu loh. Misalkan index.html garis miring apa gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk routing. Nah, cuman punya Isan ini karena dikemas sedemikian rupa untuk menampilkan slash predictnya itu tidak muncul di kolom URL browsernya, tapi pada hakikatnya itu dia mengeksekusi ini. Nah, pada beberapa sintaks source code yang lain itu ada yang dimodel ketika kita klik gitu ya, menu
tombol, itu nanti akan muncul garis miring di halaman URL-nya ya. Kayak website-website itu misalkan www.poltekharbor.ac.id garis miring apa gitu ya. Misalkan kita klik program studi berarti garis miring prodi atau apalagi. Nah, biasanya seperti itu. Cuman punya Ihsan ini didesain minimalis gitu ya. Jadi tidak ditampilkan di kolom URL-nya gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini contoh pertama yang menggunakan front end yang terpisah ya. Front end terpisah itu maksudnya adalah file index HTML-nya itu dipisahkan. Nah, minggu depan insya Allah tak contohkan yang lebih simple ya, yang langsung jadi satu antara front end dengan back end itu jadi satu kesatuan, satu halaman. Cuman sih idealnya pakai metode ini. Pakai metode ini itu enaknya gini, kalau kita menggunakan MVC, kita ingin ubah-ubah bagian front end, kita nggak usah otak-atik lebih lanjut di bagian back end-nya, karena dipisahkan ya. Kayak jenengan maunya Vis mobil itu yang rusak bagian pintu atau bagian body, kan nggak usah otak-atik mesin dan instalasi kelistrikannya. Tapi beda ketika dia di packaging satu gitu ya, misalkan kabelnya itu ngubet dengan pintu gitu atau ditempel dan lain sebagainya, itu kan nanti harus kalau ingin modifikasi melakukan penyesuaian-penyesuaian yang lebih panjang lagi. Cuman tetap saya akan jelaskan ya, cuma di minggu depan. Ini silahkan jenengan dimanfaatkan sebaik mungkin. Ada hal yang belum paham atau ada hal yang mengganjal atau yang apalah, silakan ditanyakan, mumpung kita di sini open diskusi ya, dimanfaatkan sebaik mungkin, karena nanti goalnya sekali lagi panjenengan akan membangun aplikasi semacam itu, minimal implementasi di website dengan tampilan sederhana nggak masalah, yang penting bisa paham alurnya dan nanti dipresentasikan. Semua yang bisa selesai dengan baik di pertemuan 13-14 itu nanti akan saya nilai optimal ya. Jadi nggak mungkin mendapatkan nilai C di 2 mata kuliah gitu. Bahkan kalau nanti bagus performanya dan juga record studi selama 1 semester ini, maka langsung saya kasih nilai A tuh. Ya. Nah, untuk bisa sampai ke situ silakan bisa berdiskusi kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya record ya, nanti kalau ada yang ingin mengulang bisa open kembali rekamannya, atau nanti sebenarnya sudah ada beberapa tutorial di YouTube ya. Cuman enaknya minggu lalu kan pertemuan sebelum yang video itu, nah hari ini itu sebenarnya mengkonfirmasi yang belum paham itu di bagian mana. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, izin bertanya Pak. Monggo. Ini pertama kali nginstal flashnya gimana gitu Pak? Oke, silakan Mas Ihsan. Sebenarnya ini nggak usah diinstal ya, cukup buat struktur yang sama seperti saya. Jadi tidak ada instalasi dalam flash, cuma kita awalnya itu membuat sebuah folder. Nah, di dalam foldernya tersebut itu pastikan ada folder statik, kemudian folder template, sama app.py-nya. Nah, kemudian di dalam app.py-nya itu cukup panggilkan library yang dibutuhkan di flash. Nah, setelah kita membuat struktur folder yang sudah tadi kita buat, kita itu pergi ke terminal. Kemudian saya contohkan hal yang pertama itu kita membutuhkan library yang dibutuhkan. Biasanya di VS Code ini belum ada library flash, maka dari itu kita harus menginstal library flash terlebih dahulu dengan kode pip install flash seperti ini.
pip install flash. Nah, nanti kita enter aja, kemudian nanti kita tunggu, kemudian akan otomatis terinstall sendiri. Nah, setelah sudah menginstal flash, cukup panggil di app.py dengan kode from flash, import flash, dan seterusnya. Begitu. Gitu sih. Bukain website flashnya Mas, coba Mas. Oke, Pak. Jadi Mas Utomo tidak ada instalasi flash, yang ada adalah membuat struktur project seperti yang tadi disampaikan Ihsan, dan ada beberapa catatan sebenarnya enggak, ya diikuti aja itu dulu. Kemudian yang menjadi komponen utama flash itu di importnya tadi, import flash gitu ya. Jadi itu pertama kali penggunaan flash ya Mas Ihsan ya. Iya, Pak. Adapun instalasi dalam konteks kayak kita nginstal di htdoc, nginstal CMS itu tidak ada. Yang ada adalah kita persiapan folder. Nah, installnya itu install Python biasa, pip install. Nah, ini ada nih pip install flash itu. Itu otomatis nanti environment kita akan memiliki framework flash di dalamnya. Ada tutorial di YouTube nggak ya Mas Ihsan ya? Barangkali nanti bisa direkomendasikan. Setelah ini nggak apa-apa. Setelah ini aja nanti Mas sewa ke saya. Nanti akan saya kirimkan ke teman-teman yang mudah dulu aja, yang paling mudah gitu. Gitu Mas Utomo? Bisa di... Iya, Pak. Jadi Terus ada untuk nama folder di strukturnya itu harus seperti itu atau nama foldernya bebas, Pak? Harus. Jadi itu kan penamaan itu ngikuti manual book ya. Iya. Contoh kayak misalkan kita pakai font nya Bootstrap. Di situ ada template, ada S-nya ya kalau nggak salah ya. Iya, Templates. templates. Coba dibuka. Nah itu S-nya nggak ada ya, dengan betul sintaksnya gitu ya, itu nggak kebaca karena memang sudah settingan dari sononya kayak gitu. Nggih, Bapak. Berarti udah standarnya seperti itu nggih, Pak? Cuman begini, ini catatan aja sih, ini yang pernah saya coba. Kalau folder-folder ini mungkin nanti ada opsi yang lain ya, dalam artian kembali ke app.python atau file routingnya ya. Sependek yang saya ketahui, templates itu tidak wajib, dalam artian kita membuat folder templates itu ketika kita nanti salah satu yang wajib itu ketika nanti menggunakan Bootstrap ya, karena di Bootstrap itu harus ada folder templating dan itu bisa kita cek nanti di manual booknya. Adapun kalau flash standar hanya satu template HTML biasa seperti ini tadi yang dicontohkan Ihsan. Kalau Bootstrap itu kan kompleks tuh, ada berbagai macam file penyautanya. Itu sependek yang saya ketahui itu harus ada folder templates ya. Nah, kalau misalkan kita bikin HTML sederhana, kemudian di routingnya itu coba dibuka San yang app.python yang routing. Nah, oh iya ya, ini ada render template index.html ya. Nah, saya pernah dulu itu template gitu loh. Nanti dikonfirmasi dulu ya. Sementara kan ini Ihsan sudah membuktikan, sudah menjelaskan dengan pendekatan seperti ini, dengan penulisan-penulisan yang valid, nah, itu sudah menjadi bukti absah. Adapun ketika nanti ketemu penjelasan seperti atau tutorial seperti yang tadi saya sebutkan, nggak ada folder khusus, cukup import flash dan file-file HTML sederhananya itu tidak dimasukkan di templates, dan itu misalkan bisa ya memang ada pendekatan lain gitu.
Itu Mas Utomo. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Coba diklik sekali lagi Mas Isan, static templates sama VNV itu, diklik, di explore semua. Oke. Nah, coba diikuti aja tadi punya Mas Isan, sudah sesuai itu. Ya. Template, index HTML, nanti itu ngelink ke static CSS ya Mas Isan ya? Style.css itu dipanggil ya ke Iya, Pak. index HTML. Nah, oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Kalau Mas Isan ada tambahan Mas Isan? Cukup sih, Pak. Cukup. Oke, nanti barangkali ada pertanyaan menyusul atau ada hal yang ingin didiskusikan langsung di grup saja ya. Saya kadang kalau japri ke tenggelam ketumpuk karena ada momen-momen ini ada banyak mahasiswa soalnya yang japri untuk apa namanya diskusi terkait progres penelitiannya mereka semester 5 dan juga semester 7. Sementara begitu nggih Bapak Ibu teman-teman semua, nanti ini saya coba upload di YouTube setelah selesai, nanti bisa dicek kembali, dan juga ini bukan satu-satunya referensi atau rujukan dalam pengembangan applied artificial intelligence application ya. Ada ratusan tutorial di YouTube step demi step mengembangkan aplikasi berbasis Flash ya. Nanti silakan bisa mengeksplorasi secara mandiri dan mengembangkan lebih lanjut. Demikian untuk pertemuan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada pekan selanjutnya. Terima kasih banyak kami ucapkan terutama kepada Mas Isan yang sudah membantu dalam kegiatan perkuliahan atau praktikum pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.